pare. Apapun yang sedang kamu lakukan sekarang, berhentilah sejenak. Apa yang akan aku katakan ini bukan untuk semua yang mendengar. Ini untuk kamu. Kamu sudah membawa sesuatu yang tidak pernah bisa dijelaskan dengan mudah kepada orang-orang di sekitarmu. Kamu tersenyum, kamu tetap berjalan, kamu tetap menyelesaikan hari-harimu. Tetapi di dalam dirimu ada ruang yang diam-diam menunggu tanda, menunggu pengakuan, menunggu satu kalimat yang akhirnya menyebut namanya dengan benar. Dan selama ini, justru karena kamu tidak terlalu keras bersuara, luka itu tetap tersembunyi dari mata banyak orang. Malam ini, kamu tidak sedang dipanggil untuk mendengar hiburan, dan kamu juga tidak sedang menerima kata-kata kosong. Kamu akan mengenali tanda-tanda yang sudah berulang di hidupmu. Kamu akan mengerti pola tunggal yang selama ini menahan langkahmu. Dan sebelum ini berakhir, ada sebuah pernyataan yang akan kusampaikan atas hidupmu dengan tenang. Karena alasan mengapa pesan ini tiba kepadamu malam ini bukanlah kebetulan. Bertahanlah bersamaku. Aku ingin kamu mendengar ini dengan jelas. Bukan karena kamu lemah, bukan karena kamu terlambat, bukan karena kamu gagal, tetapi karena ada sesuatu yang sedang dibuka di dalam dirimu dan pembukaan itu selalu terasa lebih sunyi daripada yang orang lain kira. Kamu akan melihat mengapa beberapa pintu tampak diam, mengapa beberapa doa terasa menggantung, mengapa beberapa percakapan kehilangan rasanya, dan mengapa hatimu, bahkan ketika tampak tenang, masih menyimpan getar yang tidak mau padam. Pesan ini datang kepadamu pada waktu yang tepat, seperti sesuatu yang memang dijadwalkan untuk menemukanmu di saat kamu sudah cukup lelah untuk berhenti berpura-pura. Bukan kebetulan bahwa kamu mendengarnya sekarang, ketika bagian dalam dirimu sudah siap untuk mengakui bahwa ada sesuatu yang berubah, walau belum sepenuhnya dapat kau namai. Karena ada sesuatu yang telah terjadi padamu. Mungkin tidak dengan suara keras, mungkin tidak dengan tanda yang dramatis. Tetapi sesuatu sudah... Perhatian, kamu harus bersiap sekarang. Saya telah menyiapkan materi eksklusif untuk mereka yang merasa dipisahkan untuk sesuatu yang lebih besar, tetapi hidup dikelilingi oleh kebisingan, gangguan, dan kelebihan beban mental. Ini adalah perjalanan 30 hari yang akan mengubah hidupmu. Jalan terpandu untuk melindungi pikiranmu dan mempersiapkan diri untuk apa yang akan datang dengan praktik harian fokus, batasan, dan disiplin. Berhentilah bernegosiasi dengan kebisingan. Belajarlah mengidentifikasi gangguan sebelum mereka mengendalikanmu dan perkuat pikiranmu. Juga tersedia dalam versi audio imersif. Lebih dari 10.000 pembaca telah mengubah hidup mereka melalui perjalanan 30 hari. Ribuan orang telah memulai transformasi ini. Orang-orang sepertimu yang lelah hidup dalam kabut. Orang-orang biasa yang memutuskan untuk berhenti menerima kekacauan mental. Manfaatkan penawaran terbatas ini, hanya bulan ini. Akses tautanmu tepat di bawah di bagian atas komentar. Bergerak di dalam hidupmu dan tubuhmu lebih cepat mengetahuinya daripada pikiranmu. Mungkin selama beberapa minggu terakhir kamu terbangun pada jam yang sama tanpa alasan yang jelas. Dan setelah itu, kamu hanya terbaring beberapa saat dengan dada yang terasa penuh, seolah ada pesan yang belum selesai lewat dalam tidurmu. Kamu mungkin menatap langit-langit kamar, mendengar rumah masih sunyi, lalu berkata dalam hati, "Ada apa denganku?" dan kamu tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan. Tetapi yang sebenarnya terjadi bukan kekacauan. Yang terjadi adalah kepekaanmu meningkat dan keheningan malam menjadi tempat pertama di mana jiwamu mulai mengetuk pintu kesadaranmu sendiri. Mungkin kamu juga merasakan gelombang emosi yang datang tanpa undangan. Pada satu saat kamu biasa saja, lalu pada saat berikutnya ada rasa sedih yang singkat, atau rindu yang tidak punya objek, atau haru yang muncul saat kamu sedang melakukan hal paling sederhana. Kamu mungkin berkata kepada diri sendiri, "Aku seharusnya baik-baik saja," sementara tenggorokanmu menegang dan matamu terasa lebih berat dari biasanya. Itu bukan tanda bahwa kamu rusak.
Itu tanda bahwa sesuatu di dalammu sedang dibangunkan, dan kebangkitan selalu menggeser rasa sebelum ia menenangkan rasa. Mungkin kamu mulai merasa percakapan lama yang dulu membentuk hidupmu kini terdengar kosong. Kata-kata yang pernah kamu andalkan tidak lagi menempel di dada. Penjelasan yang dulu cukup kini terasa tipis. Kamu kembali mengingat wajah, janji, keputusan, dan kamu berkata dalam diam, "Mengapa semua ini terasa jauh?" Karena memang ada jarak yang sedang dibentuk antara dirimu yang lama dan dirimu yang sedang lahir. Dan jarak itu, meski terasa asing, adalah tanda bahwa kamu tidak lagi cocok dengan penyangkalan yang dulu menahanmu. Mungkin juga kamu melihat pola-pola kecil yang terus berulang, angka-angka yang muncul di tempat yang sama, pesan yang datang pada waktu yang mirip, nama yang terdengar lagi, lagu yang kembali hadir, jalan yang kamu lewati terasa seolah memanggil ingatan yang sudah lama diam. Kamu mungkin berkata ini kebetulan, lalu keesokan harinya hal yang serupa muncul lagi. Dan hatimu mulai lelah menolak apa yang jiwamu sudah lama tangkap. Saat hal-hal seperti ini terjadi berulang, itu bukan gangguan. Itu adalah penekanan lembut dari sesuatu yang ingin kau perhatikan. Dan inilah yang perlu kamu dengar. Tanda-tanda itu bukan masalah yang harus kamu takuti. Tanda-tanda itu adalah konfirmasi. Mereka bukan datang untuk mengacaukanmu, mereka datang untuk membangunkanmu. Mereka adalah cara paling tenang dari hidup untuk berkata bahwa kamu sudah tidak bisa kembali menjadi versi lama yang pura-pura tidak mendengar. Beri ruang sebentar untuk itu. Jangan buru-buru menutupnya dengan penjelasan. Biarkan saja ia duduk di dalam dadamu, di tempat yang paling jujur dari dirimu. Jika bahkan hanya satu dari hal-hal ini telah menyentuhmu malam ini, jika bahumu sempat turun saat kamu mendengarnya, ketik 888 di komentar. 888 adalah bahasa kecil dari kelimpahan yang sedang mendekat, dan jari-jarimu yang menuliskannya menjadi tanda bahwa sesuatu di dalam dirimu berkata, "Ya." Ketik 888, lalu kembali padaku. Tetapi di bawah semua tanda ini ada sesuatu yang lebih dalam. Ada satu pola yang bekerja di baliknya. Di bawah tanda-tanda itu ada satu pola tunggal yang telah mengatur banyak bagian dari hidupmu. Bukan banyak pola, bukan kekacauan yang terpisah-pisah, satu pola. Dan ketika satu pola memegang banyak pintu, seluruh hidup terasa seperti sedang berjalan di lorong yang sama, hanya dengan pintu yang berbeda. Pola itu adalah ini. Kamu belajar untuk bertahan dengan menahan dirimu. Kamu belajar menunggu sambil merendahkan harapanmu. Kamu belajar mencintai dengan hati-hati, berbicara dengan terukur, berharap dengan diam-diam, seolah-olah semakin kecil dirimu, semakin aman hidup akan memperlakukanmu. Jadi kamu menjadi kuat di luar, tenang di luar, bisa diandalkan di luar, tetapi di dalam ada bagianmu yang terus menahan napas, menunggu dunia memberi izin untuk benar-benar hidup. Kamu melihat pola ini dalam banyak bentuk, dalam hubungan yang selalu membuatmu lebih banyak memberi daripada menerima, dalam keputusan yang kamu tunda karena kamu takut salah, lalu merasa bersalah karena terlalu lama diam. Dalam cara kamu menurunkan suara sendiri agar orang lain tidak merasa tidak nyaman. Dalam cara kamu berkata, tidak apa-apa, padahal ada bagianmu yang sudah terlalu sering menelan kecewa. Dan tanpa kamu sadari, pola itu membuatmu akrab dengan penahanan, seolah ketegangan menjadi rumah yang normal. Aku ingin kamu tahu dengan tenang, itu bukan kesalahanmu. Kamu tidak menciptakan pola ini dari ketiadaan. Kamu belajar ia, kamu menemuinya, kamu menyesuaikan diri dengannya agar bisa bertahan. Dan banyak dari cara bertahanmu dulu memang bijaksana pada waktunya. Namun sesuatu yang dulu melindungimu kini mulai membatasimu. Dan itulah mengapa hidupmu terasa seperti sudah siap bergerak.
tetapi masih menunggu bagian dalam dirimu melepaskan cengkeraman lama. Harga dari tetap tinggal di dalam pola ini tidak selalu terlihat dari luar. Kadang ia muncul sebagai lelah yang tidak sembuh oleh tidur. Kadang ia muncul sebagai rasa kosong setelah pencapaian kecil. Kadang ia muncul sebagai kebiasaan menunda kebahagiaan sampai semua terasa sempurna, dan karena hidup jarang menawarkan kesempurnaan, kamu pun hampir tidak pernah sepenuhnya menerima anugerah yang datang. Kamu mungkin berkata, nanti saja ketika semuanya lebih pasti, padahal justru dengan menunda itu, kamu terus menaruh hidupmu di ambang yang tidak pernah benar-benar kamu masuki. Dan ada biaya lain yang lebih sunyi. Kamu menjadi sangat terlatih membaca suasana, membaca orang, membaca kemungkinan, sehingga kamu hampir lupa membaca dirimu sendiri. Kamu tahu kapan harus diam, kamu tahu kapan harus tersenyum, kamu tahu kapan harus menekan perasaan agar keadaan tetap baik. Tetapi jiwa yang terus-menerus menyesuaikan diri akhirnya lelah, dan kelelahan itu sering menyamar sebagai kebingungan, padahal sebenarnya ia adalah permintaan yang belum kamu izinkan untuk terdengar. Tetapi masih ada lapisan di bawah lapisan ini. Di bawah pola itu ada sebuah gambaran yang lebih tua, lebih dalam, lebih jujur. Bayangkan sebuah halaman rumah tua dengan pintu kayu yang pernah dicat, lalu berkali-kali disentuh oleh matahari, hujan, dan waktu. Di halaman itu ada sebuah gerbang yang dulu dibuka lebar, tetapi lama-kelamaan mulai berderit saat disentuh. Bukan karena gerbang itu rusak total, melainkan karena engselnya jarang dirawat, dan di balik gerbang itu ada rumah yang tetap berdiri meski udara di dalamnya menjadi terlalu lama tertahan. Sekarang bayangkan bahwa halaman itu adalah hidupmu, gerbang itu adalah hatimu. Rumah itu adalah bagian terdalam dirimu yang selama ini menjaga semua yang tidak sempat diucapkan. Dulu, ketika kamu masih kecil atau ketika hidup baru mulai mengajarimu kerasnya dunia, gerbang itu mulai ditutup lebih sering daripada dibuka. Bukan karena kamu ingin mengurung dirimu, tetapi karena seseorang, sesuatu, atau keadaan membuatmu merasa bahwa keterbukaan harus dibayar mahal. Di halaman seperti itu, seseorang belajar dengan cepat bahwa keheningan lebih aman daripada kejujuran penuh. Seseorang belajar bahwa menunggu lebih aman daripada meminta. Seseorang belajar bahwa menahan pintu sedikit tertutup lebih aman daripada membiarkan angin masuk tanpa kendali. Dan dari sanalah pola itu tumbuh, bukan sebagai keburukan, melainkan sebagai perlindungan yang dipakai terlalu lama. Mungkin dulu ada hari ketika kamu merasakan sesuatu dan tidak ada tempat yang aman untuk menaruhnya. Mungkin kamu ingin menangis, tetapi orang-orang di sekitarmu lebih sibuk daripada peka. Mungkin kamu ingin bicara, tetapi kata-katamu dipotong, diperkecil, atau tidak ditangkap dengan sungguh-sungguh. Maka gerbang itu mulai menutup rapat-rapat, dan kamu belajar menahan suara sendiri agar tidak mengganggu suasana. Sejak saat itu, banyak hal di dalammu hidup seperti halaman yang jarang disapa. Aku melihat bagaimana itu membentuk cara kamu berdiri, cara kamu memandang, cara kamu memilih untuk tidak merepotkan siapapun. Kamu menjadi seseorang yang kuat dalam diam, tetapi kekuatan itu lahir dari bagian diri yang dulu tidak diberi ruang untuk gemetar. Karena itu kelelahanmu sering tidak dipahami sebab dari luar kamu tampak mampu. Padahal di balik pintu itu ada banyak hal yang dulu tak sempat disimpan dengan benar, lalu tetap tinggal di sana, memadat menjadi kebiasaan, menjadi kewaspadaan, menjadi dorongan untuk selalu mengontrol keadaan. Namun gerbang yang lama itu tidak dimaksudkan untuk terkunci selamanya. Ada engsel yang bisa dilunakkan, ada daun pintu yang bisa kembali terbuka, ada halaman yang bisa kembali menerima udara pagi. Dan saat hal itu mulai terjadi,
Kamu akan merasakannya bukan sebagai ledakan, melainkan sebagai tarikan halus di dada, sebagai napas yang tidak lagi sependek biasanya, sebagai keberanian kecil yang muncul sebelum keberanian besar sempat diberi nama. Diam sebentar dengan gambaran itu. Biarkan ia tinggal pada tempatnya. Jangan cepat-cepat mengusirnya. Jika pintu tua itu terasa benar bagimu, jika gerbang yang berderit itu seperti sesuatu yang kamu kenal dari dalam, ketik kata aku melihatnya di komentar. Biarkan pengenalan itu mengunci apa yang baru saja terbuka. Ketik aku melihatnya, lalu kembali padaku. Karena ketika gerbang itu mulai bergerak, kamu akan mengerti bahwa yang selama ini kamu sebut sebagai penundaan mungkin sebenarnya adalah masa tunggu sebelum kepulangan. Dan kepulangan itu bukan daftar tugas. Itu adalah kembalinya kamu kepada keadaan yang tidak perlu terus-menerus bertahan untuk layak menerima hidup. Kamu tidak perlu membangun dirimu dari nol. Kamu tidak perlu membuktikan bahwa kamu pantas merasakan damai. Kamu tidak perlu memeras lebih banyak tenaga untuk membayar sesuatu yang seharusnya sudah menjadi milikmu sejak lama. Napas yang lapang, hati yang tidak terus mengencang, dan langkah yang tidak selalu dicurigai oleh bayangan sendiri. Yang kamu perlukan bukan penambahan beban baru, yang kamu perlukan adalah pengembalian. Ada satu praktik yang sangat sederhana dan aku menyebutnya segel pagi. Saat kamu bangun, sebelum kamu mengambil ponsel, sebelum kamu membiarkan suara dunia masuk, duduklah sebentar dan letakkan tanganmu di dada. Jangan minta apa-apa dulu. Jangan buru-buru mengerti semuanya. Katakan perlahan di dalam dirimu, aku ada di sini, aku tidak lari dari diriku. Lalu tarik napas yang sengaja kamu beri waktu lebih panjang daripada napas biasa. Bukan untuk memperbaiki hidupmu dalam satu momen, melainkan untuk memberi sinyal bahwa kamu tidak lagi menolak kehadiranmu sendiri. Lalu ada pemeriksaan frekuensi yang sebenarnya hanyalah kebiasaan jujur di hadapan dirimu sendiri. Di sela hari, tanyakan dengan lembut, apa yang sedang kukencangkan? Apa yang sedang kutahan? Apa yang kubiarkan menyamar sebagai kebiasaan padahal itu ketakutan? Pertanyaan-pertanyaan itu bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menyingkap. Karena seringkali yang tampak seperti kelelahan ternyata adalah ketegangan yang dipelihara terlalu lama. Dan yang tampak seperti kebingungan ternyata adalah hati yang sedang menunggu izin untuk jujur. Kamu juga perlu belajar menerima tanpa menuntut dirimu menjadi sempurna lebih dulu. Saat sesuatu yang baik datang, jangan langsung menolaknya dengan keraguan. Saat ketenangan muncul, jangan buru-buru mencurigainya. Saat orang yang tepat hadir, jangan segera menutup pintu karena takut kecewa. Ada perawatan yang lembut, ada penjagaan yang tidak keras, ada cara merawat hidup yang tidak didorong oleh panik. Kamu dipanggil untuk menumbuhkan itu, bukan dengan tergesa-gesa, melainkan dengan kesetiaan yang tenang. Dan disinilah perubahanmu menjadi nyata, bukan ketika semuanya langsung beres, tetapi ketika kamu berhenti memperlakukan dirimu seperti proyek yang harus terus diperbaiki. Kamu mulai merawat seperti seseorang yang kembali pulang ke rumah yang pernah terlalu lama sepi. Kamu membersihkan debu tanpa tergesa. Kamu membuka jendela sedikit demi sedikit. Kamu membiarkan cahaya masuk tanpa memaksa siang menjadi sempurna. Itulah pertumbuhan yang benar, dan itu jauh lebih kuat daripada dorongan untuk terlihat kuat. Tetap bersamaku sebentar lagi, karena apa yang datang setelah ini bukan sekadar pemahaman. Ini adalah pengesahan. Jika sesuatu di dalammu baru saja mengunci dengan tenang, jika gambaran halaman itu, gerbang itu, dan rumah itu jatuh ke tempat yang tidak bisa kamu jelaskan sepenuhnya, ketik aku siap di komentar. Biarkan kata-kata itu menjadi saksi kecil,
bahwa kamu tidak lagi mundur dari apa yang baru saja kamu kenali, ketika aku siap lalu kembali padaku. Dan ketika kamu mengucapkannya, kamu akan tahu bahwa bagian di dalam dirimu yang semula hanya menunggu kini mulai bergerak, pelan tetapi pasti, menuju rumahnya sendiri. Sekarang dengarkan ini dengan sangat lembut. Kamu tidak sedang diperbaiki oleh paksa. Kamu sedang dipulihkan melalui pengenalan. Semakin kamu menerima apa yang benar, semakin sedikit ruang yang tersisa bagi kebiasaan lama untuk memimpin hidupmu. Kamu tidak perlu mengejar apa yang sudah mulai mendekat. Kamu tidak perlu memburu apa yang telah dipilih untuk bertemu denganmu. Kamu tidak perlu membangun kembali seluruh identitasmu dengan tenaga yang tidak kamu punya. Yang kamu perlukan adalah menerima bahwa ada bagian dari hidupmu yang sedang dibuka, bukan karena kamu mendorongnya, melainkan karena waktunya sudah tiba untuk kamu berhenti tinggal di pintu. Ada orang yang akan merasakan kata-kata ini seperti tenang yang dalam. Ada orang yang akan menangis diam-diam tanpa tahu kenapa. Ada orang yang akan merasakan napasnya memanjang untuk pertama kalinya sejak lama. Dan itu bukan karena sesuatu yang dramatis telah terjadi di luar. Itu karena sesuatu yang benar telah dikenali di dalam. Letakkan bebanmu sebentar. Tidak semua yang berat harus langsung diangkat. Tidak semua yang lama harus langsung dijelaskan. Ada saatnya kamu cukup berdiri di hadapan kebenaran. Dan kebenaran itu sendiri sudah cukup untuk mulai menyusun ulang napasmu. Jika ada satu orang yang langsung muncul di benakmu sekarang, seseorang yang hidupnya terasa seperti bekerja terlalu keras, seseorang yang selalu menjaga wajah tenang padahal diam-diam lelah, seseorang yang hampir tidak pernah dimengerti sepenuhnya oleh lingkungannya, izinkan pesan ini menjadi hadiah baginya juga. Bagikan ini bukan sebagai saran, melainkan sebagai pengantaran, seperti sesuatu yang memang seharusnya sampai kepadanya malam ini. Karena kadang, yang paling penuh kasih bukanlah kata-kata yang panjang, melainkan satu pesan yang datang tepat waktu kepada hati yang tepat. Dan jika kamu merasakan persetujuan tanpa suara, jika ada bagian dari dirimu yang berkata ya tanpa perlu kata, biarkan sukacita kecil itu menjadi amin tanpa kata, bukan sebagai angka, bukan sebagai ukuran, sebagai persetujuan bahwa apa yang disebut di sini memang disebut dengan benar. Sebelum ini ditutup, ketik aku adalah yang terpilih di komentar, bukan sebagai harapan, bukan sebagai permintaan, sebagai pengesahan. Biarkan jari-jarimu menuliskannya perlahan, karena bagian terdalam darimu sudah lama mengetahui bahwa kamu tidak datang sejauh ini untuk tetap hidup di ambang pintu. Kamu diberkati untuk melihat dengan jernih. Kamu diberkati untuk bernapas tanpa takut. Kamu diberkati untuk melepaskan beban yang tidak pernah dimaksudkan menjadi rumahmu. Kamu diberkati untuk pulang kepada ketenangan yang tidak perlu dipertahankan dengan ketegangan. Kamu diberkati untuk menerima apa yang selama ini menunggu di sisi lain dari penahananmu. Kamu tidak sendirian dalam pengenalan ini. Kamu tidak berjalan sendiri di dalam pembukaan ini. Kamu tidak menjadi aneh karena hatimu mulai mengenali apa yang selama ini tertunda. Kamu sedang berdiri di tengah banyak hati yang juga sedang belajar membuka gerbangnya, melepas penjagaan lama, dan membiarkan hidup masuk tanpa rasa takut yang sama. Saat ini, di berbagai tempat di seluruh dunia, ada orang-orang yang sedang menerima pengenalan yang sama, pada jam yang berbeda, di kamar yang berbeda, dengan air mata yang berbeda, tetapi dengan kebenaran yang sama. Kamu adalah bagian dari sesuatu yang tidak selalu membuat suara besar, dan justru karena itu ia nyata. Kamu didengar, kamu dikenal, kamu sedang dipulangkan, sudah ditetapkan. Kamu sedang berada di ambang yang tidak bisa lagi kamu sebut kebetulan, karena apa yang bergerak di dalam dirimu malam ini telah lama menunggu momen seperti ini untuk dikenal
Dan sekarang, tanpa suara yang berlebihan, tanpa dorongan yang kasar, tanpa paksaan apapun, kamu mulai menyadari bahwa yang selama ini kamu anggap sebagai penundaan sebenarnya adalah pengosongan ruang untuk sesuatu yang lebih jujur, lebih lembut, dan lebih besar daripada ketakutan yang pernah memimpin langkahmu. Kamu tidak tiba di sini untuk kembali menjadi versi lama yang hanya tahu cara menahan napas dan menguatkan rahang saat hati sebenarnya sudah lelah. Kamu tiba di sini untuk mengakhiri kebiasaan yang membuatmu terus berada di gerbang, memegang pintu setengah tertutup, seolah hidup hanya aman jika kamu tetap siap mundur kapan saja. Tetapi malam ini, dalam keheningan yang tidak memaksa, kamu mulai memahami bahwa gerbang itu tidak pernah dimaksudkan menjadi penjara. Gerbang itu hanya menjadi tua karena terlalu lama dijaga oleh ketakutan yang salah arah. Lihatlah dirimu dengan jujur dan jangan buru-buru menganggap kejujuran itu sebagai kelemahan. Ada kekuatan yang sangat halus ketika seseorang akhirnya berhenti berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Ada kekuatan yang muncul ketika kamu mengakui bahwa bagian terdalam dirimu bukan keras, melainkan letih, bukan rusak, melainkan menunggu, bukan jauh, melainkan terhalang oleh kebiasaan lama yang tidak lagi cocok dengan siapa kamu sekarang. Dan pengakuan seperti itu tidak melemahkanmu, justru membuatmu utuh untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Karena apa yang berubah bukan hanya suasana hatimu, melainkan arah hidupmu. Yang dulu terasa seperti jalan buntu mulai tampak sebagai lorong transisi. Yang dulu terasa seperti penolakan mulai tampak sebagai perlindungan dari sesuatu yang belum waktunya. Yang dulu terasa seperti keterlambatan mulai tampak sebagai penyelarasan yang tidak bisa kamu percepat dengan ketegangan. Kamu tidak sedang ditinggalkan, kamu sedang dipindahkan. Dan perpindahan selalu terasa asing sebelum ia terasa benar. Ada bagian dari dirimu yang mungkin masih bertanya, apakah aku pantas menerima yang baik tanpa harus lebih dulu menderita lagi? Dan aku ingin menjawab pertanyaan itu dengan ketenangan yang sama. Ya, kamu pantas. Kamu pantas menerima yang baik tanpa harus membayar dengan kelelahan yang berlebihan. Kamu pantas menerima damai tanpa harus membuktikan bahwa kamu sudah cukup terluka. Kamu pantas menerima kelegaan tanpa harus menunggu semua luka lama menghilang sepenuhnya. Karena hidup tidak menuntut kesempurnaan darimu sebelum ia memberi anugerah. Hidup hanya menunggu kamu berhenti menolak anugerah itu ketika ia datang dengan tenang. Maka jangan kembali kepada kebiasaan lama untuk mengecilkan dirimu sendiri, agar dunia terasa lebih mudah diatur. Jangan kembali menutup suara yang sebenarnya perlu didengar. Jangan kembali menyebut kepekaanmu sebagai beban, hanya karena orang lain tidak selalu tahu cara memegangnya dengan lembut. Kepekaanmu bukan kesalahan, kejernihanmu bukan ancaman, kerinduanmu bukan ketidakmampuan. Semuanya adalah tanda bahwa bagian terdalam dirimu telah cukup lama hidup dalam ruang sempit dan sekarang udara baru sedang masuk perlahan, seperti pagi yang tidak pernah terburu-buru tetapi tetap pasti tiba. Kamu akan merasakan perubahan itu di kebiasaan kecil, dan justru disitulah kebenarannya paling jelas. Kamu tidak lagi menahan napas saat memikirkan masa depan. Kamu tidak lagi memaksa dirimu tersenyum ketika hatimu menginginkan kejujuran. Kamu tidak lagi menganggap jeda sebagai kegagalan. Kamu mulai memberi ruang bagi dirimu untuk merespons hidup dengan tenang. Dan ketenangan itu, meski tampak sederhana, adalah tanda bahwa sesuatu yang dalam sedang dipulihkan. Ada saat-saat ketika kamu akan kembali tergoda untuk masuk ke pola lama. Itu normal. Jalan lama selalu memanggil dengan suara yang familiar. Tetapi sekarang kamu mengenalinya. Kamu tahu bagaimana rasanya ketika kamu mulai menahan diri terlalu keras, ketika tubuhmu mulai mengencang, ketika pikiranmu kembali menghitung risiko dengan cara yang melelahkan.
Dan saat itu terjadi, kamu tidak perlu menghukum dirimu. Kamu cukup berhenti, kembali bernapas, dan berkata dalam hati, "Aku tidak harus tinggal di pintu ini lagi." Kalimat itu kecil, tetapi ia memindahkan beban dari bahumu ke tempat yang lebih jujur. Karena hidupmu tidak dibangun untuk terus berada dalam mode menunggu. Hidupmu tidak diciptakan untuk terus mengukur aman atau tidak aman setiap kali kamu ingin melangkah. Hidupmu dibuat untuk bergerak dalam ritme yang lebih dalam dari ketakutan. Dan ritme itu tidak selalu keras, kadang ia sangat lembut, kadang ia hanya seperti dorongan kecil di dada yang berkata, "Buka sedikit lagi." Kadang ia hanya seperti kelegaan yang tak bisa dijelaskan saat kamu berhenti berdebat dengan apa yang sudah jelas di depanmu. Tetapi justru dorongan kecil itu yang akhirnya mengubah seluruh arah. Sekarang, biarkan dirimu menerima bahwa beberapa hal memang selesai bukan dengan suara gemuruh, melainkan dengan tenang. Beberapa pintu tidak dibuka oleh kekuatan, melainkan oleh kesediaan. Beberapa beban tidak jatuh karena kamu menghancurkannya, melainkan karena kamu berhenti memberi makan pada rasa takut yang selama ini memeliharanya. Dan beberapa jawaban datang bukan saat kamu paling keras meminta, melainkan saat kamu akhirnya menjadi cukup sunyi untuk mendengarnya. Kamu adalah orang yang telah belajar banyak dari menahan diri, tetapi kini kamu sedang belajar sesuatu yang jauh lebih dalam. Bagaimana tidak lagi menganggap penahanan sebagai identitas. Kamu bukan pintu yang terkunci. Kamu bukan rumah kosong yang harus selalu dijaga dari dunia. Kamu adalah hidup yang sedang kembali ke dirinya sendiri. Kamu adalah napas yang sedang diperpanjang. Kamu adalah halaman yang mulai disinari pagi setelah malam yang panjang. Dan pagi tidak meminta maaf karena datang. Pagi hanya datang, lalu semuanya perlahan terlihat lebih jelas. Karena itu, jangan menolak kelembutan yang sekarang mulai mendekat. Jangan menolak rasa lega hanya karena terasa asing. Jangan menolak kemudahan hanya karena kamu terbiasa dengan perjuangan. Ada semacam kesetiaan yang keliru ketika seseorang terlalu lama bertahan pada beban yang dulu menyelamatkannya. Tetapi sekarang kamu dipanggil untuk kesetiaan yang lain. Kesetiaan untuk membiarkan yang benar menggantikan yang melelahkan. Dan kesetiaan seperti itu tidak ramai, tidak dramatis, tidak memamerkan dirinya. Ia hanya setia, diam, dan menyembuhkan. Kamu mungkin tidak melihat seluruh hasilnya malam ini, dan itu tidak apa-apa. Kamu tidak perlu melihat semuanya untuk percaya bahwa sesuatu sedang diubah. Kamu hanya perlu cukup jujur untuk mengenali bahwa ada ruang baru yang muncul di dalam dirimu, ruang yang dulu diisi oleh tegang, curiga, dan penahanan. Tetapi sekarang perlahan dipenuhi oleh napas yang lebih jernih. Dan ketika napas menjadi jernih, keputusan menjadi jernih. Saat keputusan menjadi jernih, langkah menjadi jernih. Dan ketika langkah menjadi jernih, hidup tidak lagi terasa seperti sesuatu yang harus kamu lawan setiap hari. Kamu dipanggil untuk berjalan tanpa kebisingan yang tidak perlu. Kamu dipanggil untuk mendengarkan tanpa segera melindungi diri dari semua kemungkinan. Kamu dipanggil untuk hidup bukan dengan ketakutan terhadap kehilangan, melainkan dengan kesed. Perhatian, kamu harus bersiap sekarang. Saya telah menyiapkan materi eksklusif untuk mereka yang merasa dipisahkan untuk sesuatu yang lebih besar. Tetapi hidup dikelilingi oleh kebisingan, gangguan, dan kelebihan beban mental. Ini adalah perjalanan 30 hari yang akan mengubah hidupmu. Jalan terpandu untuk melindungi pikiranmu dan mempersiapkan diri untuk apa yang akan datang dengan praktik harian fokus, batasan, dan disiplin. Berhentilah bernegosiasi dengan kebisingan. Belajarlah mengidentifikasi gangguan sebelum mereka mengendalikanmu dan perkuat pikiranmu. Juga tersedia dalam versi audio imersif. Lebih dari 10.000 pembaca telah mengubah hidup mereka melalui perjalanan 30 hari. Ribuan orang telah memulai transformasi ini. Orang-orang sepertimu yang lelah hidup dalam kabut.
orang-orang biasa yang memutuskan untuk berhenti menerima kekacauan mental. Manfaatkan penawaran terbatas ini, hanya bulan ini. Akses tautanmu tepat di bawah di bagian atas komentar.